Iya. Anak kayak kita. Ini ke sana juga deh, dari ujung sana toh pasir-pasirnya ambil. Dari ujung di belakangnya di genset sampai di sini di pasir-pasirnya tuh ada pasir-pasir di samping di sana di yang pintu masuk pakai mau jalan. Ini pendapat saya soal anak muda yang menggunakan lem sampai itu adalah sebenarnya itu hal yang negatif, tidak patut dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Menurut saya itu sangat merugikan diri sendiri dan bagi masa depan, karena itu hanya kesenangan pada saat itu saja. Dia tidak memikirkan untuk kedepannya bagaimana, dan sangat merugikan diri sendiri karena dapat merusak kesehatan. Itu saja. Menurutku antara kasihan sih sebenarnya, terus agak mengecam juga karena kok disia-siakan gitu masa mudanya dengan ngelem. Bisa merusak masa depan dan merusak bangsa sendiri. Bisa berdampak buruk untuk masa depan anaknya sendiri, bisa menimbulkan hal-hal negatif. Salah satunya itu kejahatan pastinya. Sudah. Bagaimana rasanya? Rasanya enak. Enak bagaimana itu? Enak sekali. Seperti melayang. Oh, seperti melayang. Di mana kau biasa ngelem deh? Di pantai. Oh. Kenapa itu bisa ngelem? Kenapa bisa? Karena enak ya. Pertama mungkin saya pikir dari sisi kesehatan ya, mungkin saya tidak tahu secara persisnya efek kesehatannya, tapi yang pasti mungkin kalau saya menghisap lem itu kan rasanya kok nggak enak gitu ya, tapi apa mungkin itu yang enak itu yang jadi kebiasaan, tapi saya pikir pasti dari sisi kesehatan ada dampaknya ya. Kedua ya itu kebiasaan yang nggak bagus karena ya itu jadi ketagihan itu, sesuatu yang ketagihan itu kan ya nggak jelas juga. Apalagi dalam jangka panjang terus-terusan yang masih membahayakan kesehatan. Yang pertama
pertama kalau anak-anak itu kan pasti merusak generasi muda. Kemudian untuk yang dewasa itu pasti memberi contoh ke anak-anak, itu pasti lebih merusak lagi untuk contoh kepada anak-anaknya. Kami sebagai pengelola di Anjungan Pantai Losari itu sangat tidak setuju dengan adanya itu. Itu sama dengan narkoba juga, cuman belum diatur di dalam undang-undang narkoba tentang ngelem itu. Cuman mungkin mau cari murahnya, dan mereka rasanya gimana ya? Saya pernah nanya itu anak-anak, itu katanya baunya namanya asik, nikmat. Tapi itu kalau kita ditanya apa penyebabnya, susah itu pertanyaannya. Penyebabnya harusnya ditanyakan kepada yang penikmat itu, pecandu itu. Belum pernah dapat ya Bu? Saya belum pernah dapat di Pantai Losari ini. Saya pernah dengar, tetapi saya belum pernah lihat langsung. Ikut-ikutan sama lingkungan, sama teman-temannya. Jadi hal negatif yang akan kita peroleh bila mana kita berada di lingkungan yang negatif. Teman-temannya kita siapa, keluarganya kita siapa, atau siapalah yang menjadi teman-teman seharian kita. Kalau mereka berperilaku seperti itu, maka otomatis kita juga akan seperti itu. Jadi lingkungan yang membentuk seperti itu. Mungkin karena sedang ada masalah, stres, apalagi tentang anak. Biasa itu saya lihat di pinggir-pinggir jalan, kebanyakan anak kecil, mungkin dia pengaruh stres karena terlalu ditekankan dengan orang tua. Jadi dia mungkin ingin meluangkan waktunya dengan mencari kemabukan atau apalah. Jadi mungkin juga karena faktor lingkungan lah, lingkungan sekitar rumahnya. Pernah kau ngelem enggak? Iya. Bagaimana rasanya? Enak sekali, kayak ini dikalai manisan. Kenapa kok bisa mau melem? Emang tuh kayak naik di atas lagi. Dulu pernah sebenarnya ada sih temanku waktu SMP pecandu lem. Iya, pernah. Iya, saya pernah menyaksikan sendiri orang yang melakukan isap lem itu kebanyakan di pinggir jalan. Ada temanku tuh waktu masih SMP ini, saya lihat temanku isap lem sampai dia bilang dia nggak tahu di mana bulu tangannya, di mana jalanan, hampir jatuh di got. Kalau semisal sudah kecanduan, biasanya dia sampai nyuri gitu, sampai menghalalkan segala cara untuk beli lemnya karena kecanduan. Ke psikologisnya pasti sudah stres, pasti lebih jelek lagi, pasti ke depannya bakal jadi orang yang rusak. Orang yang ngelem pasti pikirannya untuk enak yang cuma sesaat. Berpapasan di depan rumah saya kan adalah orang gang kecil, dan itu gelap. Kebetulan Pak RT saya yang menemukan sendiri anak tersebut, dan agak sedikit dihakimi bahwa kalau kamu tidak berhenti seperti ini, saya akan melaporkan ke orang tua. Dan mereka kalau diancam akan takut sendiri. Saya pernah melihat. Bisa, kalau untuk dia bisa berhenti jika ada pengarahan khusus dan perhatian khusus dari orang tuanya, dia bisa berhenti. Solusinya dari masyarakat sendiri harus lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Misalnya berani menegur, berani merangkul anak-anak seperti itu dari pihak masyarakat. Kalau dari pemerintah sendiri harus juga punya suatu lembaga yang bisa menampung hal-hal seperti itu dan menertibkan mereka. Dicarikan kegiatan misalnya untuk untuk olahraga, misalnya kita buka kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan seni yang sesuai dengan ininya mereka. Karena kalau saya lihat itu karena kurangnya aktivitas
aktivitas, kurang kegiatan dari mereka-mereka, tidak ada yang memotori, tidak ada kegiatannya. Nah, sementara kalau saya dengar-dengar anak yang lem itu kan